Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang rangkuman perlakuan PPN mulai 1 Januari 2025. Jadi ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 ya. Ini kemudian yang pertama kita akan membahas terkait yaitu eh, tarif PPN. Jadi di sini ada beberapa kategori yang dibahas. Yang pertama yaitu tarif PPN, yaitu untuk barang yang dikenai PPNBM atau barang mewah, tarifnya sebesar 12%. Kemudian untuk barang atau jasa non mewah juga sama, tarifnya 12%. Bedanya apa dengan peraturannya sebelumnya? Bedanya adalah di tarif, besaran tarifnya. Kalau sebelumnya yaitu 11%. Kemudian di sini ada dasar pengenaan pajak. Jadi di sini untuk barang yang dipakai atau dikenai PPNBM barang mewah, harga jualnya atau nilai impor yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Jadi, untuk barang yang dikenai PPNBM, dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya adalah harga jual atau nilai impor. Nah, sedangkan untuk barang atau jasa non-mewah, DPP-nya yaitu nilai lain. Dalam hal ini, 11/12 dari harga jual, penggantian atau nilai impor. Jadi, untuk jadi untuk menggunakan mana DPP yang dipakai gitu ya, untuk barang atau jasa non mewah itu berdasarkan dari nilai lain ini. Jadi apa yang dimaksud dari nilai lain? Nilai lain adalah eh, jika suatu barang atau jasa dikenai tarif PPN 12%, maka pajak yang harus dibayar dihitung berdasarkan 11/12 dari harga jual, penggantian atau nilai impor barang tersebut, bukan dari harga jual penuh seperti dari PPNBM. Dengan cara ini sebenarnya akan kembali lagi bahwa tarifnya itu sebenarnya bukan 12% tapi 11%. Karena yang dihitung itu nggak langsung dari harga jual untuk DPP-nya, tapi dikalikan dulu harga jualnya itu dengan 11/12. Misal nih harga jualnya itu 10 juta, maka DPP yang dikenakan untuk barang atau jasa non mewah itu dikalikan 11/12 dulu dari harga 10 juta itu tadi untuk dihitung pajaknya berapa. Kemudian terkait kategori impor PKP dan pemanfaatan PKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Nah, untuk yang impor PKP ini, pada kategori barang yang dikenai PPNBM, itu PPN dihitung dari 12% dikali nilai impor. Nah, apa itu nilai impor? Nah, jadi di sini nilai impor itu adalah nilai pabean ditambah dengan biaya masuk. Nah, nilai pabean sendiri itu dihitung berdasarkan FOB, FOB, F harian FOP 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 ditambah dengan ongkos kirim dan asuransi gitu ya. Nah, FOP itu ada dua kan, shipping point dan destination. Nah, pemilihan antara FOP shipping point dan FOP destination itu dapat mempengaruhi nilai impor. Kenapa? Karena menentukan siapa yang menanggung biaya pengiriman dan bagaimana barang dicatat dalam pembukuan perusahaan. Jika menggunakan FOP shipping point, maka pembeli harus memasukkan biaya pengiriman dalam nilai impor. Sementara kalau FOB destination, nilai impor hanya mencerminkan harga barang tanpa biaya pengiriman. Nah, kemudian untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean itu tidak ada BKP, TP, atau JKP mewah gitu ya. Nah, untuk barang atau jasa non mewah itu, untuk yang impor BKP itu PPN-nya dihitung 12% dikali 11/12 kali nilai impor sama ya. Untuk poin A dan B ini sama. Ini sama. Kemudian kategori penyerahan BKP dalam daerah pabean dan penyerahan BKP tidak berwujud atau JKP dalam daerah pabean. Nah, ini PPN-nya dihitung 12% dikali harga jual. Nah, di sini sama pakai harga jual juga. Nah, bedanya di yang poin B ini ada kata penggantian. Nah, dalam konteks PPN ini, penggantian itu adalah nilai berupa uang yang mencakup semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, dan atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, gitu ya. Nah, penggantian ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan tidak termasuk potongan harga yang tercantum dalam
faktur pajak. Jadi dengan kata lain, penggantian di sini adalah jumlah yang dibayarkan oleh penerima jasa atau barang tidak berwujud sebagai imbalan atas pemanfaatan jasa atau barang tersebut. Nah, ini ada contoh ya. Jadi, contoh yang pertama untuk barang yang dikenai PPNBM atau barang mewah. Jadi, di sini ada penyerahan rumah mewah dengan harga jualnya 100 miliar. Nah, maka PPN-nya yaitu 12% langsung dikalikan 100 miliar harga jualnya itu nilainya ketemu 12 miliar. Nah, contoh untuk barang atau jasa non mewah di sini ada penyerahan elektronik harga jual senilai 100 juta. Maka PPN-nya adalah 12% itu tarifnya dikalikan 11 per 12 yang termasuk dalam nilai lain dikalikan dengan harga jual sehingga nilai yang muncul yaitu sebesar 11 juta. Nah, di sini ada masa transisi karena penyesuaian dengan peraturan baru untuk tahun 2025 ini mulai dari 1 sampai dengan 31 Januari. Nah, untuk PPNBM, PPN-nya dihitung ini ya dari 12% dikali 11 12 dikali harga jual. Nah, kalau yang untuk barang atau jasa non mewah ini tidak ada masa transisi. Jadi sejak 1 Januari sudah harus dihitung berdasarkan 12% dikali 11 per 12 dikali harga jual penggantian atau nilai impor. Ini sama ya, kalau ada masa transisi ada juga setelah masa transisi. Ini kembali seperti semula 12% dikali harga jual atau nilai impor dan ini sama, tidak ada masa transisi karena sejak 1 Januari sudah diberlakukan perhitungan yang baru dengan menggunakan nilai lain. Nah, pengecualian ya untuk peraturan ini yaitu dikecualikan ketentuan di atas bagi PKP tertentu yang menggunakan DPP nilai lain atau PPN besaran tertentu yang di dalam peraturan perpajakan. Oke, kemudian, nah, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Saya hapus dulu. Nah, dasar hukumnya adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 8 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian PPN dan PPNBM di sini dijelaskan bahwa atas penyerahan dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah, di samping dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan atau pada saat impor PKP yang tergolong mewah. Kemudian jenis barang yang dikenai PPNBM diatur dengan PMK tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri. Saya akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, skema pengenaan PPNBM. Jadi PPNBM di sini merupakan pungutan tambahan di samping PPN. PPNBM hanya dikenakan satu kali saja, yaitu pada saat impor barang kena pajak yang tergolong mewah atau saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen PKP yang tergolong mewah. Kemudian PPNBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor PKP yang tergolong mewah tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPNBM yang dipungut berdasarkan undang-undang. Kemudian PPNBM dapat ditambahkan ke dalam harga PKP yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan dalam hal PKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPNBM yang dibayar saat perolehannya dapat diminta kembali. Nah, ini ada skema pengenaan PPNBM. Nah, ini ada di highlight lagi bahwa PPNBM ini hanya dikenakan satu kali saja pada saat impor PKP yang tergolong mewah atau saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen PKP yang tergolong mewah. Jadi di sini ada em, di sini ada PKPA merupakan pabrikan kendaraan yang menyerahkan PKP tergolong mewah berupa satu unit mobil 2000 cc dengan harga jualnya 500 juta kepada PTC yang merupakan dealer kendaraan bermotor. Nah, di sini PKPA dia pabrikan kendaraan ya. Nah, jadi yang pertama kita tentukan dulu harga jualnya berapa. Nih ya, harga jualnya 500 juta. Nah, untuk PPN-nya langsung menggunakan tarif 12% karena dia jelas-jelas menyebutkan bahwa ini adalah BKP tergolong mewah, maka langsung 12% dikalikan dari 500 juta ini, ketemunya 60 juta. Nah, untuk PPNBM-nya menggunakan tarif 15%. Kenapa kok bisa 15%? Karena tarif PPNBM 15% ini dikenakan pada jenis kendaraan bermotor tertentu yang tergolong barang mewah gitu ya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 10 tahun 2021. Nah, terutama juga di soal itu disebutkan bahwa
dia di bawah 3.000 cc. Jadi, maka bisa dikenai tarif yang 15%. Jadi, 15% ini dikalikan langsung dengan harga jualnya yang ketemu 75 juta. Sehingga harga penjualan oleh pabrikannya 635 juta. Lanjut di soal nomor 2, yaitu PTC yang merupakan dealer kendaraan bermotor tadi menyerahkan kendaraan bermotor tersebut kepada Tuan X dengan keuntungan sebesar 50 juta. Nah, kita rinci dulu pembeliannya berapa. Jadi harga beli dari pabrikannya tadi berapa? 575 ini dari mana? Dari 500 juta ini ditambah dengan PPNPM-nya. Itu yang dimaksud dengan harga beli dari pabrikan. Nah, kemudian PPN 12% dikalikan dari 500 juta tadi 60 juta sehingga ketemu harga belinya adalah 635 juta. Nah, kemudian kita tentukan penyerahannya berapa gitu ya. Harga belinya tadi kan 575. Nah, disebutkan keuntungannya di sini 50 juta dimasukkan. Maka DPP PPN-nya adalah 625 juta. Dari 575 ditambah dengan 50 juta. Nah, kemudian PPN-nya 12%. Masuk ke pajak keluaran. Harga penjualan oleh dealernya jadi 700 juta. Dari mana? Dari 625 ditambah 75 juta. Nah, ketika pajak masukan itu lebih kecil dari pajak keluaran, maka PPN terhutangnya. Jadi untuk menentukan PPN terhutang itu adalah pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Nah, selisihnya nanti jadi PPN terhutang. Kalau misalkan pajak keluaran itu lebih besar daripada pajak masukan, maka itu harus disetorkan ke negara gitu ya. Tapi kalau misalkan pajak masukan yang lebih besar, maka memiliki kredit pajak yang bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi. Selanjutnya ini ya terkait PKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPNPM. Jadi di sini dijelaskan bahwa contoh barang yang saat ini dikenai PPNPM yaitu kalau sebelumnya yang berlaku adalah PMK 141 2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK 42 tahun 2022. Kemudian ada PMK 96 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK 15 tahun 2023. Jadi yang dikenai PPNPM itu apa aja? Kendaraan bermotor, hunian mewah, pesawat, balon udara, helikopter, kapal laut, yak, kapal pesiar, senjata api, dan amunisi. Nah, yang sebelumnya termasuk barang mewah sekarang sudah tidak berlaku yaitu kulkas, mesin cuci, TV, AC, dan lain sebagainya. Kemudian ini ya terkait peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2024 secara jelas gitu ya. Ini latar belakangnya karena ada penerapan tarif sebesar 12%. Kemudian untuk mewujudkan aspek keadilan dalam penerapan tarif PPN. Nah, pokok pengaturannya untuk barang mewah. Jadi ini tadi PPN dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor. Khusus untuk penyerahan barang mewah kepada konsumen akhir oleh PKP yang berhak memanfaatkan pajak eceran mulai 1 Januari sampai 31 Januari 2025 dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain tadi. Kalau setelah masa transisi tadi langsung dikalikan dari harga jual. Itu ya, intinya itu sih. Karena perubahan tarif. Nah, ini ya daftar yang termasuk barang mewah, kendaraan bermotor angkutan, kendaraan bermotor kabin ganda, mobil golf, dan lain sebagainya. Ini juga ada yang selain kendaraan bermotor, hunian mewah, balon udara, helikopter, dan lain-lain ya. Nah, di sini ada penerapan perhitungan PPN mulai 1 Januari 2025. Nah, untuk barang mewah, yang pertama, untuk impor BKP mewah 12% kali nilai impor. Kalau untuk penyerahan BKP mewah, PPN-nya 12% kali harga jual. Untuk penyerahan BKP mewah kepada konsumen akhir dengan faktur pajak eceran. Ini ya, terkait tarifnya yang pada masa transisi dan setelah transisi. Untuk ekspor BKP mewah, PPN-nya 0% kali nilai ekspor. Jadi kalau untuk ekspor itu tidak ada tarif, tidak dikenakan tarif PPN. Nah, untuk barang selain barang mewah dan untuk jasa serta barang tidak berwujud gitu ya. Untuk impor BKP, PPN-nya 12% dikali 11 per 12 kali nilai impor. Ini tadi yang disebut dengan nilai lain. Untuk penyerahan BKP, PPN-nya 12% dikali 11 per 12 kali harga jual sama. Ini juga termasuk nilai lain. Untuk penyerahan JKP dan pemanfaatan PKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean itu pakai nilai penggantian. Yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk ekspor BKP dari 0% karena ekspor ya.
Nah, ini ada contoh penerapan PPN untuk impor barang mewah. Pada tanggal 2 Januari, eh, PTA merupakan PKP pabrikan kendaraan bermotor melakukan impor PKP berupa satu unit mobil 2000 cc dengan nilai impor sebesar 500 juta. Berdasar data tersebut, karena mobil merupakan jenis kendaraan yang dikenai PPNBM, maka PTA wajib membayar PPN dan PPNBM yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dibersamakan dengan faktur pajak. Nah, cara hitungnya kita tentukan dulu harga jualnya, kemudian kita tentukan DPP-nya 500 juta, karena kan ini termasuk PPNBM ya, jadi tidak perlu menghitung nilai lain. PPN-nya langsung dikalikan saja dengan tarifnya di sini 12%. Nah, untuk PPNBM-nya 15% ya, masih sama karena dia di bawah 3000 cc gitu ya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh pengisiannya tadi. Jadi dimasukkan di sini, yang penting adalah kode transaksinya jangan sampai salah ya, di sini 01 gitu. Jadi ditulis mobilnya, harganya berapa, unitnya berapa, ada potongan atau tidak, PPNBM-nya berapa dimasukkan di sini. Ini adalah DPP-nya. Yang angka di sini, angka 500 juta ini adalah DPP-nya. Ini totalnya saja, kemudian dikurangi potongan harga jika ada, kalau uang muka jika ada. Jadi jika sebelumnya sudah pernah dibayarkan uang muka, maka di sini diisi nominalnya. Nah, ini ada DPP-nya, dasar pengenaan pajak, PPN-nya tinggal dimasukkan aja karena di sini sudah dihitung ya 60 juta. Kemudian di sini juga dituliskan PPN BM-nya 75 juta. Selanjutnya kita akan membahas. Nah, di sini lanjutkan contoh satu, pada tanggal 15 Januari PTC yang merupakan PKP dealer kendaraan bermotor melakukan penyerahan berupa satu unit mobil harga jualnya sebesar 600 juta kepada PTD yang digunakan untuk kegiatan usaha dan membukanya sebagai aktivitas tetap. Nah, dikenai PPNBM sama, PTC ini membuat wajib pajak ya, faktur pajak gitu ya. Jadi tentukan dulu harga jualnya berapa, DPP-nya berapa, PPN-nya dihitung. Nah, karena PTC ini wajib membuat faktur pajak dengan menggunakan kode 01 karena dia merupakan PKP yang menyerahkan BKP, maka dia wajib menyetor PPN. Nah, dari mana PPN-nya? Dari pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Nah, pajak keluarannya tadi berapa? Pajak keluarannya adalah 72 juta. Nah, PPN-nya berapa? Nah, PPN-nya adalah 60 juta. Jadi, nilai yang dibayarkan adalah 12 juta. Nah, 60 jutanya tadi dari mana, Bu? Nah, 60 jutanya dari yang tadi, yang sebelum slide ini gitu ya. Jadi kan sudah kita hitung. Kemudian contoh yang ketiga nih. Nah, pada tanggal 20 Januari, PTC ini merupakan PKP yang menyerahkan penyerahan PKP kepada tuan yang merupakan konsumen akhir, gitu kan. Sama, tetap ditentukan harga jualnya berapa sebagai dasar pengenaan pajak. Kemudian kita hitung PPN langsung dari 12% dikalikan 600 juta. Masih sama ya cara ngisinya. Nah, ini yang agak beda, yaitu karena terkait impor selain barang mewah gitu ya. Jadi di sini pada tanggal 2 Januari PTF yang merupakan PKP yang melakukan impor PKP berupa satu unit komputer nilai impornya sebesar 24 juta rupiah. Nah, kemudian perhitungannya bagaimana PPN yang dibayarkan, jadi harga jualnya 24 juta. Nah, DPP-nya ini pakai nilai lain. Nah, ini ya DPP-nya pakai nilai lain ini. Nah, ini nilai lain. Jadi 11 per 12 dikalikan 24 juta. Ketemunya 22 juta. Nah, yang dihitung sebagai PPN terutangnya adalah 12% ini dikali 22 juta. Bukan yang 24 juta. Kenapa? Karena dia pakai nilai lain. Kenapa nilai lain? Karena dia ini untuk impor selain barang mewah. Seperti itu. Nah, sama. Ini PTG merupakan pengusaha kena pajak menjual komputer ya sebesar 12 juta. Nah, harga jualnya 12 juta, DPP-nya 11 juta, sama kayak tadi. Beda angka aja. Sama ya ini diisinya. Nah, ini juga sama cara mengerjakannya. Nah, ini di luar daerah pabean, di dalam daerah pabean gitu ya. Nah, ini sama 24 juta, dasar pengenaannya pajaknya sama. Oke, ada PMK tersendiri.
Nah, ini yang dipakai adalah 200 juta dari harga jualnya. Kemudian, dari manakah DPP 150.000 itu? DPP 150.000 itu didapatkan dari, nih, harga jualnya 200.000 dengan 50.000 yang ada di dalam nilai 200.000 itu. Jadi harus dikeluarkan dulu. Yang karena yang dipakai adalah laba bersih, gitu ya. Jadi, angka yang dipakai adalah 200.000 dikurangi 50.000 jadi 150.000. Nah, sehingga PPN-nya adalah 12% dikali 150.000, bukan 200.000. Seperti itu. Kemudian, sama ya, ini juga sama. Tinggal masukkan aja harga jualnya. Nah, ini dikalikan kilonya, dikalikan rupiahnya per kilo. Selanjutnya kita akan membahas terkait perlakuan PPNBM. Nah, di perlakuan PPNBM ini ya, ini mungkin teman-teman bisa baca sebentar gitu ya, sejarah pengaturan pengenaan PPNBM. Selanjutnya, ini saya akan membahas PPNBM selain kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Jadi, PP nomor 145 tahun 2000, yang sebelumnya itu dijabut dengan PP nomor 61 tahun 2020. Nah, dalam PP 61 tahun 2020, kelompok PKP yang dikenakan PPNBM ini menyesuaikan dengan rincian jenis PKP dalam PMK 103 tahun 2015. Ini ada uraian barangnya. Untuk yang tarifnya 20% itu ada apa aja, Bu? Jadi ini ada kelompok hunian mewah gitu ya. Ini 20%, kalau kalian ada 40%, pesawat 50%, dan kapal 75%. Tuh. Kemudian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini gitu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kita akan ketemu di materi yang berbeda. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.